Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dalam podcast Rebut TNI Live IG. Malam ini kami kedatangan tamu spesial, Kapolres Metro Tangerang Kota Bapak Komarudin. Aplaus. Terima kasih nih Dani. Beliau ini sibuk banget ya jelang Lebaran ya, makanya ya, menyisip-nyisipkan waktu untuk hadir dalam acara malam ini. Mungkin kan kita boleh lepas masker? Boleh. Vaksin udah 3 kali kan? Ya, vaksin udah 3 kali. Kalau baru 2 kali harus colok dulu. Malam ini kami membahas dalam tema strategi redam tindak kejahatan jelang Lebaran. Kenapa tema ini kami angkat? Karena dalam waktu dekat ini sudah tiba ya Hari Raya Idul Fitri, dan umat Muslim merayakannya dengan sukacita. Karena kelonggaran-kelonggarannya dulu nih Dan sebagai latar belakang nih. Kenapa kalau misalnya mau Lebaran nih tindak kejahatan, tindak kriminal itu meningkat? Mungkin itu dulu sebagai misalnya apa ya, backgroundnya dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka, bersilaturahmi di tempat yang sangat luar biasa. Yang hadir pun banyak sekali, berbagai kaum ada semua di sini. Ada kaum tua, kaum muda, kaum milenial, kaum yang belum laku-laku, sampai kaum duafa, insya Allah ada di sini. Mudah-mudahan kegiatan malam ini tentunya harapan kita bersama bisa memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat Kota Tangerang, terlebih di momen-momen yang sangat berharga, momen yang sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia, wabil khusus di Kota Tangerang tentunya. Berbicara masalah kejahatan, kita ketahui bahwa kejahatan itu sudah ada mengiringi peradaban umat manusia. Zaman Nabi Adam sudah ada kejahatan, kisah Qabil dan Habil itu sudah adalah kejahatan sampai dengan saat ini. Hal yang menarik pertanyaan barusan, kenapa sih sampai menjelang Idul Fitri ini kok biasanya marak sekali kejahatan? Nah, ini tentunya dilihat dari berbagai sudut pandang dan juga berbagai faktor yang mempengaruhi. Di mana kita ketahui secara umum budaya kita di Indonesia kalau Idul Fitri ataupun Lebaran itu banyak sekali aktivitas kegiatan masyarakat yang sangat. Ini kameranya yang mana ya? Banyak banget. Ini kayak studio ini aja. Yang mana ini? Oh yang ini. Mohon maaf. Aktivitas masyarakat itu sangat luar biasa peningkatannya dibanding dengan rutinitas hari biasa, di mana aktivitas yang kita ketahui mulai dari aktivitas keseharian, kemudian aktivitas juga masyarakat pada umumnya, mulai dari aktivitas perkantoran, aktivitas perekonomian, dan juga aktivitas masyarakat lain yang membutuhkan perhatian. Nah, disinilah esensi dari kejahatan itu kadang terjadi, muncul. Ditambah lagi dengan kalau kita tahu bahwa menjelang puasa ini biasanya tingkat kebutuhan meningkat ya, sampai dengan maraknya aksi-aksi pencurian, biasanya begal dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita membuat sebuah strategi konsep keamanan yang bisa diterapkan di sebuah wilayah dalam Kota Tangerang, tentunya dengan kita juga mengadopsi kearifan lokal, di mana potensi-potensi masyarakat saat ini sudah harus ikut bersama-sama dengan kita, karena keamanan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus, dan ini menjadi hak setiap warga negara, dan kita pun berharap bisa berada dalam satu tempat dengan kondisi yang aman, yang tertib dan lain sebagainya, apalagi mau menjelang Lebaran. Nah, inilah yang kita konsepkan dalam strategi ini untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama melihat
apa sih sesungguhnya fenomena sosial yang terjadi. Permasalahan tahun ini pastinya berbeda dengan permasalahan tahun lalu. Tahun lalu mungkin permasalahan A sampai Z. Tahun ini mungkin A sampai Z ditambah 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Karena dinamika dan peradaban era zaman kita juga terus bergulir. Ditambah lagi dengan saat ini kita berada pada era 4.0 menuju society 5.0, di mana aktivitas masyarakat begitu luar biasa dan membutuhkan perhatian kita, sehingga aturan dalam perundang-undangan yang membatasi ruang gerak orang di dalamnya ini bisa betul-betul dijadikan pedoman, sehingga tidak setiap orang atau tidak seseorang ya betul-betul bisa merasa bahwa situasinya memang bisa dikendalikan. Nah, itulah yang ingin kami gambarkan, tentunya dengan latar belakang kita analisa dan juga evaluasi berbagai kasus-kasus yang marak terjadi. Seperti kita ketahui, dulu kalau bulan puasa itu namanya tawuran, kemudian juga pelaku-pelaku pencurian dan lain sebagainya ini meningkat. Nah, satu hal yang ingin kami apungkan adalah bahwa saat ini kita menerapkan konsep kepolisian modern. Artinya tolak ukur keberhasilan kami bukan berapa banyak kami melakukan penangkapan para pelaku kejahatan, tapi berapa banyak kami mampu untuk mencegah orang jangan sampai melakukan kejahatan. Jadi tahapan preemptifnya inilah yang kita besarkan, yang kita maksimalkan, sehingga membatasi ruang gerak dari para pelaku kejahatan. Dan tentunya Polri tidak bisa sendiri, butuh seluruh elemen masyarakat untuk bisa mengawasi, sehingga ya betul-betul kita bisa berada dalam bukan sebuah hal yang mustahil bahwa kita bisa mencegah terjadinya kejahatan secara maksimal, bahkan dengan target zero kriminalitas mungkin bisa kita capai. Terima kasih Komandan atas pencerahannya ya. Latar belakang berarti kalau mau lebaran memang banyak kebutuhan gitu. Itu yang latar belakang. Oke. Saya akan bacakan komentar-komentar para warganet nih. Ya. Tapi Komandan izin jangan baperan. Biasa. Khawatir itu. Oke. Dari yang pertama ini Rian nih. Coba Pak ditingkatkan lagi patroli masing-masing polsek Pak. Kasihan masyarakat yang pulang kerja atau keluar dengan kepentingan menggunakan motor. Memang tetangga kemarin tuh ada juga tuh cewek jatuh di jambret kerasan dengan penjahatan dengan kekerasan ya. Dari Angga juga nih ada nih curanmor. Okay. Berarti begal dengan curanmor nih. Iya, ada juga. Okay. Nah, ini menarik ya. Karena lebaran tidak bisa dipisahkan dengan tradisi kita mudik. Oke. Ini ada juga dari Ahmad. Di terminal banyak calo-calo ngikutin terus sampai ke kamar mandi, nungguin malah pemaksaan. Itu calo atau apa sampai kamar mandi? Ikutin bersih-bersih kamar mandi kali belum dibayar tuh 2.000-nya. Karena saya juga 2 hari ini ke terminal ini ya, Polres Pelawat udah membludak banget itu bisa jadi juga. Bahkan juga bisa yang mudik juga tips nih untuk apa ya, rumsong gitu kan, banyak juga kejahatan itu. Terima kasih untuk menjawab para pertanyaan warga. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan begal. Ancaman terhadap masyarakat terhadap perilaku begal saat ini memang cukup meresahkan. Terjadi di beberapa daerah di luar kota Tangerang, di kota Tangerang juga ada. Tapi alhamdulillah kami laporkan, kami sampaikan juga kepada masyarakat kota Tangerang. Selama kurun waktu bulan April, ya, selama kurun waktu bulan April, setiap saat kita melakukan begal, setiap saat kita melakukan evaluasi, terjadi 2 kasus, ya, terjadi 2 kasus begal, yang lainnya curanmor. Nah, perkara masalah begal ini juga hal yang
tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama. Untuk peningkatan pengamanan, saat ini kami memiliki 35 pos pantau namanya, tidak kurang setiap malam, ya setiap malam dan juga siang. Kalau yang maksimal itu malam itu 197 personil kita tempatkan di 35 pos pantau. Kemudian sore hari juga kita lakukan penempatan personil pada pos-pos yang rawan. Kita sudah mapping. Ada beberapa ruas jalan yang memang rentan terjadi. Namun alhamdulillah dengan penggelaran kekuatan, dengan konsep preemptif. Preemptif ini adalah edukasi, sosialisasi. Ya, kita sampaikan kepada masyarakat, hati-hati, jangan lewat jalan sepi. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang mencurigakan, segera lapor kita. Sekarang era digitalisasi, ya, masyarakat dimudahkan. Dan melapor polisi itu nggak mesti langsung harus datang ke kantor, cukup difoto, videokan sedikit, kirim ke kita, langsung kita tindak lanjuti. Berikan kejelasan lokasinya di mana, kapan waktunya. Kemudian dengan penggelaran kekuatan yang kami namakan konsep preventif, ya, jadi preemptif itu sosialisasi, kemudian juga mendeteksi. Deteksi itu kita menganatomi beberapa titik-titik yang memang memiliki potensi. Kemudian setelah itu semua kita lakukan, kita beranjak kepada tahapan berikutnya adalah preventif. Preventif ini penggelaran kekuatan. Ya, penggelaran kekuatan, hadirkan polisi-polisi patroli, polisi-polisi di jalan dan lain sebagainya, sehingga membuat harapannya membuat ruang geraknya ini menjadi terbatas. Nah, ini yang terus kita lakukan. Nah, konsep berikutnya adalah kami mengajak kepada masyarakat. Banyak sekali, hampir 90% kami berhasil mengungkap pelaku kejahatan itu berdasarkan informasi yang beredar. Ya, baik itu CCTV, kemudian juga video-video, kemudian juga foto-foto. Dari sana kita melakukan berbagai pengungkapan. Nah, disinilah yang kami ajak tadi, harapannya agar masyarakat bisa ikut bersama kami. Ya, ikut bersama kami melihat aktivitas masyarakat sekiranya memang ada hal-hal yang memang mencurigakan dan lain sebagainya. Karena memang perilakunya sendiri saat ini, apalagi menjelang Lebaran ini cukup ramai. Dilihat aktivitas masyarakat yang sudah mulai meningkat, eskalasi ataupun volume kendaraan yang sudah mulai banyak di jalan. Nah, tentunya dengan keramaian ini kita berharap bahwa banyak masyarakat yang ikut menjadi pengawas. Jadi kepedulian kita untuk ikut melakukan pengawasan itu untuk begal. Sekali lagi, kalau untuk kasus curas namanya, pencurian dengan kekerasan, alhamdulillah di Kota Tangerang bisa kita tekan. Artinya tidak hanya ada 2 kasus dibanding dengan beberapa daerah lain. Ini kami yakini bahwa ini juga berkat peran serta dari masyarakat yang memang sudah mau ikut menghimbau, mengingatkan, sambil juga ikut melakukan pengawasan. Kemudian pengungkapan masalah curanmor. Curanmor juga alhamdulillah bisa kita tekan. Ini juga informasi untuk masyarakat Kota Tangerang. Kami melakukan analisa dan evaluasi. Dari beberapa kasus curanmor, kita telah melakukan pemetaan berdasarkan pola waktu. Kapan waktunya nih mereka pelaku maling-maling ini nyuri motor. Kemudian berdasarkan pola tempat TKP. Beberapa waktu yang lalu di awal tahun, Januari Februari, pola waktu dari curanmor itu maksimal paling banyak itu boleh dikatakan 90% itu antara pukul 03 sampai 06. Di saat masyarakat sedang tertidur pulang. Di saat masyarakat sedang tertidur pulang. Nah, dari sana kita lihat juga pola tempatnya di mana. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati masyarakat. Berdasarkan dari pola tempat, di sana ada pemukiman, kemudian juga ada perkantoran, ada pasar, ada jalan raya, kemudian juga minimarket dan lain sebagainya. Dari sekian banyak tempat yang kita petakan, 90% didominasi curanmor terjadi di pemukiman penduduk, rumah-rumah. Ya, bukan perumahan komplek ya, perumahan perkampungan biasa. Ini 90%. Oleh karenanya hati-hati betul. Biasanya yang terjadi itu di kos-kosan, ya, yang dia tidak punya tempat parkir, halaman tersendiri.
kemudian juga di depan-depan rumah yang memang tidak dimasukkan ke dalam, ini banyak terjadi. Kemudian dari pola TKP dan juga pola waktu dan pola TKP, dari sana kita langsung melakukan serbuan, ya. Preemptif kita lakukan, kita himbau kepada masyarakat, hati-hati, ini tempatnya nih, maling-maling banyak main di pemukiman sekarang. Berjalan masuk bulan Maret, terjadi perubahan yang sangat signifikan, ya, pola waktunya berubah. Ya mungkin maling-maling ini tahu, oh kita udah ketahuan nih, polisi banyak banget kalau malam-malam. Bergeser dan sampai dengan minggu kemarin pola waktunya itu sudah berubah hampir merata. Ada yang pagi hari, kalau bulan puasa pagi hari ini aktivitas masyarakat ke kantor, ke sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang 12.00 sampai dengan 15.00, ini jam istirahat biasanya, ya, jam istirahat. Kemudian jam 15 sampai 18 ini sedikit karena aktivitas masyarakat berbuka puasa dan lain sebagainya. Dan ramenya, ya sekarang ini ramenya itu mulai 18.00 sampai 21, itu sekarang menduduki tempat tertinggi. Ya di sini mungkin masyarakat banyak beraktivitas taraweh dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak melupakan pengamanan. Nah, kalau kita telah mengetahui dengan edukasi informasi yang kita berikan, mudah-mudahan masyarakat lebih aware, lebih peka, lebih peduli. Yuk di waktu-waktu ini sekarang di pola waktu, karena teori balon mengatakan kalau kita tekan di satu sisi maka dia akan mengembang di tempat lain. Nah ini juga yang terjadi dan dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Oh banyak kejadian di jam sekian kita serbu. Kemudian tempatnya di mana kita datangi. Nah mereka berpindah. Nah sekali lagi kami sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat. Alhamdulillah kita mengungkap kasus cukup banyak. Kemarin sebelum Lebaran ya kita sudah rilis kasus 167 kasus curanmor sudah kita amankan dengan 96 pelaku ya tersangka 98 karena yang dua almarhum terpaksa kita tindak tegas dan terukur ya, 2 orang pelaku terpaksa kita tembak di tempat, jadi sisanya ada 96 orang. Nah ini upaya-upaya yang kita lakukan itu adalah tahapan paling akhir. Penegakan hukum itu adanya di akhir, di ending. Kenapa? Kami punya slogan bahwa tolak ukur keberhasilan kami bukan berapa banyak kita melakukan penangkapan, tapi berapa banyak kita mencegah orang melakukan kejahatan dengan mempersempit ruang gerak dari para pelaku kejahatan. Namun, nah ini ada namun ini, ada fenomena baru yang sekarang ini juga banyak terjadi. Kami menemukan dari sekian banyak kasus curanmor, ya, ada nggak sedikit juga, jumlahnya lumayan juga. Jadi sebenarnya motornya nggak hilang, tapi dibuat laporan kehilangan. Untuk apa? Untuk mendapatkan asuransi supaya cicilannya nggak dilanjutin. Nah ini yang kita sayangkan juga, makanya kami tegaskan setiap ada laporan kita akan datang TKP, kita akan periksa beneran hilang nggak nih motornya. Karena dengan laporan sekian banyak, kita juga evaluasi ini ada apa sesungguhnya. Kita datangi, kita cek dan lain sebagainya. Ternyata ada beberapa diantaranya yang mengelabui, ya, buat laporan supaya begitu laporan polisi keluar, diajukan klaim, dia dapat asuransi, kemudian cicilannya nggak dilanjutin. Nah ini hati-hati, ya hati-hati. Pola-pola seperti ini sudah kami baca, jadi buang jauh-jauh. Yang berikutnya masalah calo, ya, masalah calo termasuk juga aktivitas mudik. Nah ini kembali berbagai permasalahan termasuk potensi masalah yang akan terjadi sampai dengan Lebaran nanti ini telah kita pelajari.
Termasuk saat ini di sepanjang ruas jalan dan Mogot terus sampai dengan Jatiwung. Ya, itu adalah rute ataupun jalur mudik. Ya, ada beberapa terminal bayangan yang sudah kami deteksi dan akan segera kami tertibkan. Karena yang pertama itu menjadi sumber kemacetan, menjadi mobil-mobil parkir, termasuk juga travel liar, itu juga kita antisipasi. Ditambah lagi dengan calok-calok, ya, termasuk di wilayah kita di terminal ini sudah sangat meriah. Dan alhamdulillahnya saat ini dengan kebijakan pemerintah mengendorkan, artinya masyarakat tidak ada pembatasan lagi untuk mudik. Tentunya ini menjadi hal yang sangat diharapkan ya oleh masyarakat kita pada umumnya, bisa bersilaturahmi dengan keluarga. Namun tentunya ada dampak dari itu semua, dampak dengan euforia masyarakat. Kami memprediksi bahwa lonjakan itu terjadi besok ataupun lusa, Rabu ataupun Kamis. Tapi ternyata dari hari Sabtu kemarin itu sudah banyak saudara-saudara kita yang dari luar kota Tangerang yang melintas. Nah, ini juga pesan untuk masyarakat kota Tangerang bahwa daerah kita akan kedatangan tamu walaupun cuma numpang lewat. Ya, saudara-saudara kita dari Jakarta, dari daerah lain yang akan menyeberang ke Sumatera itu akan melintas wilayah kita. 9 pos pengamanan sudah kita gelar untuk membantu saudara-saudara kita, dan pastinya wilayah kita akan semakin padat dari biasa-biasanya. Nah, oleh karena itu mohon bantuan dan kerjasama kita semua, patuhi aturan berlalu lintas dan ikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas di lapangan. Petugas kami di lapangan nanti akan melakukan pola-pola pengamanan berdasarkan dengan selektif prioritas kebutuhan. Mungkin nanti akan ada petugas di lampu merah yang akan mengambil alih, ya, jadi tidak mengikuti aturan, mengambil alih untuk memperlancar. Kemudian juga ada beberapa ruas jalan yang mungkin nanti sekiranya akan ditutup dan sebagainya. Itu adalah rekayasa lalu lintas yang kita terapkan agar siklus transportasi, ya, alur transportasi di Kota Tangerang tidak stuck. Jadi tetap kita alirkan walaupun harus diputar sedikit dan sebagainya. Ini mohon dimaklumi sekiranya memang nanti akan ada pola-pola pengamanan seperti itu. Kembali masalah calok, tentunya ini juga harapan sebagian masyarakat, ya, dia mungkin bisa mengambil keuntungan dari sana. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa transportasi umum, yang akan mendapatkan membeli tiket dan lain sebagainya, agar diperhatikan betul, ya, diperhatikan betul, jangan sampai menjadi korban penipuan dan lain sebagainya. Kami sudah sebar petugas-petugas non-uniform, ya, petugas-petugas Intel, Reskrim pada titik-titik tertentu untuk mengantisipasi jangan sampai masyarakat kita jadi korban. Ya, masyarakat kita jadi korban, mungkin dia ditarik sana, tarik sini dan lain sebagainya. Ini akan kita tertibkan. Untuk terminal Polri sendiri kita jadikan pos terpadu. Ya, pos terpadu, cukup banyak personil yang ada di sana, personil gabungan dari Dinas Perhubungan, dari TNI, Polri, untuk membantu masyarakat. Silakan masyarakat bisa datang langsung ke pos terpadu kami untuk mendapatkan informasi, kemudian untuk mendapatkan layanan yang lainnya, termasuk hal-hal yang lain sekiranya memang mengganggu, ya, mengganggu kenyamanan masyarakat di tempat tersebut. Itu yang beberapa hal yang kita lakukan, dan silakan melaporkan kepada kami sekiranya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman atau dan lain sebagainya yang istilahnya memang yang bisa menghambat. Itu kira. Terima kasih banyak Bapak Kapolres. Ini jawabannya luar biasa sekali. Yang pertama, ini saya mau ngebantu netizen atau warganet nih. Kata Pak Kapolres itu laporin aja langsung. Kadang kan canggih. Ada misalnya kontak gak langsung nomor atau apa yang bisa langsung terhubung gitu. Buat masyarakat semua Kota Tangerang khususnya. Kalau kontak di 110, ya dulu itu 110 itu apa namanya, dianggap jadul. Tapi sekarang 110 itu yang paling cepat. Ya, kami punya sentra apa namanya, pengaduan
termasuk juga informasi-informasi, termasuk juga ada di sosmed kami, ya sosial media yang kami miliki bisa di sana, ya bisa diberikan di sana. Kalau misalnya darurat, kami sarankan mungkin telepon, ya, jangan WA ataupun jangan mana. Tujuannya Pak biar dicatat sama masyarakat. Nanti mungkin setelah break akan disampaikan Kasih Humas. Nomor tujuan yang bisa diakses oleh masyarakat pada umumnya, saya lupa juga nomornya berapa, dan nanti bisa diakses. Silakan dilaporkan di nomor yang kita siapkan. Insya Allah itu akan 1 kali 24 jam kita bisa berikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Terus yang kedua itu curanmor, menarik juga ya, ada fenomena baru kita gitu. Yang ketiganya calo-calo nih harap hati-hati nih, bahkan mungkin tukang somai di terminal itu intel juga, makanya hati-hati ya. Di malam yang dingin ini sudah semakin panas, biar makin panas para audien ini bisa bertanya nih, karena yang hadir ini 30.000 lebih, melebihi kapasitas Stadion Benteng Ribon. Oke? Ini berdasarkan di atas juga. No? Sabar, boleh tanya. Yang mau nanya? Nanya dong. Bang, nanya. Ini nanya. Bang Gilbert dulu boleh? Ya. Selamat malam Pak Kapolres. Kapolres masih menempatkan. Pak Kapolres, izin ini mau menanyakan soal strategi mencegah tindak kejahatan selama bulan Ramadan sampai nanti Lebaran. Itu menarik. Itu menarik tuh Pak Kapolres. Tadi Pak Kapolres bilang tindak kejahatan itu biasanya seperti curanmor terjadi pukul 00 sampai 05 subuh lah ibaratnya. Terus pindah ke pagi 18, pukul 18. Awalnya kan mulanya dari subuh, terus pindah ke pagi, siang, bahkan sampai sampai petang, gitu, sampai jam 9. Terus Pak Kapolres bilang ketika ada strategi ketika mencegah untuk mencegah tindak kejahatan itu menekan satu wilayah, gitu kan, untuk mempersempit ruang gerak ini. Nah dari Polres Garut Tangerang Kota sendiri ini udah bisa mengantisipasi berapa banyak nih, karena kan ada pindah-pindah jam dari si wali-walinya ini pindah jam, pindah lokasi. Nah, dari Polres ini ada peta-peta nggak nih di Kota Tangerang atau wilayah, ada 13 kecamatan kan ya? Mungkin udah dipetakan yang beraksi siang itu di daerah sini umumnya, karena kan tergantung kondisi wilayah. Beraksi sore sebelah sini, terus memang ada petugas yang ditempatkan di situ untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan itu kan Pak Kapolres. Sama terakhir satu lagi, mungkin bakal ada tindakan nggak buat calon-calon nih, buat calon-calon di terminal yang tadi Pak Kapolres bilang merasakan, dibilang masyarakatnya merasakan karena Pak Kapolres bilang ada petugas tanpa uniform yang dijaga di terminal. Ada tindakan yang akan diberikan gitu Pak Kapolres. Terima kasih. Satu-satu dulu lupa kali ya. Boleh. Oh iya. Boleh kalian. Bentar ya. Ya, izin Pak Kapolres. Kalau saya kebetulan wilayah hukumnya di Polres Metro Tangerang Kota, kita tinggal di Bina, kebetulan masih wilayah juga. Kalau pernah kejadian ya, kalau saya alami itu rumsong. Jadi justru saya melihat fenomenanya pada saat warga melakukan mudik gitu, atau meninggalkan rumah. Ini rumah kan kosong. Saya tidak menemukan proses selanjutnya, tindakan selanjutnya. Padahal waktu itu saya pernah melaporkan itu langsung di Polres terdekat, Polsek terdekat. Nah, sampai sejauh ini belum ada yang namanya tindakan, progres tindakan. Ya maksudnya dalam arti karena kan tadi secara mapping di wilayah pasti tahu lah tindak kejahatan itu kan, pelaku-pelakunya mungkin bisa di mapping kan. Untuk wilayah di sini saya coba laporkan itu tapi tidak ada progres tindakannya sejauh ini, itu mungkin ya. Dan yang kedua, pelaku-pelaku kejahatan ini kan sebenarnya kalau dilihat juga sekarang ini banyak dilakukan oleh anak-anak muda.
masalah curanmor. Di wilayah hukum kita 13 kecamatan kota, 5 kecamatan kabupaten sampai Teluk Naga wilayah hukum kita. Polarisasi dari pelaku kejahatan seperti tadi yang sudah saya sampaikan berdasarkan pola waktu. Pola waktu itu kapan kejadian kita bagi per 3 jam dari 24 jam kita bagi. Di sana yang awalnya itu terjadi antara pukul 03 sampai 06 itu sampai 90%. Sekarang sudah menyebar kemana-mana, ya sudah menyebar, artinya bahwa siang juga dia berani pelaku kejahatan, sore dia berani para pelaku kejahatan. Nah, disinilah yang kami petakan untuk di wilayah kota, ya wilayah kota awalnya itu yang paling ranking 1 kecamatan yang rentan terjadi curanmor, ranking 1 masih diduduki Ciledug. Tanang Timur jauh. Ya, Ciledug. Kemudian bergeser ke Pinang sini. Ya, kemudian Tangerang, Karawaci urut-urutannya. Tapi sekarang pola tempat berdasarkan kecamatan bergeser. Ya, sekarang yang lagi banyak itu terjadi di Teluk Naga. Ya, Teluk Naga. Walaupun itu mungkin di luar dari kecamatan Kota Tangerang, tapi masih masuk dalam wilayah hukum kami dan pasti akan kita petakan. Yang kami butuhkan harapan kepada masyarakat, ya masyarakat kalau punya motor, punya barang dijaga betul-betul. Udah tahu mana lagi malingnya lagi banyak, naruh motor sembarang aja bikin jalan. Ya, banyak kita, apalagi sekarang nih bulan puasa. Ya, bulan puasa malam itu kesempatan kita berkumpul, ngopi-ngopi, ketemu teman dan lain sebagainya. Taruh parkir motor sembarangan di pinggir jalan, orangnya masuk ke dalam. Terus hampir sangat sedikit sekali, nggak nyampe 1%. Nggak nyampe 1% dari kendaraan khususnya roda 2 yang memegang atau yang memiliki kunci ganda. Ya udah pede amat dia pokoknya asal celak, nah udah tinggalin. Ya gampang sekarang. Sarananya pelaku curanmor itu kunci letter T. Ya, kunci letter T asal tancap dikit, bongkar, udah jadi ke barang. Ya, ini tolong hati-hati betul. Kunci ganda sekarang sudah banyak. Ya, rodanya itu yang saya maksud dengan mari kita persempit ruang gerak dari para pelaku kejahatan dengan minimal kita ya berikhtiar, ikut berikhtiar, jangan dipasangin gitu aja, motor taruh udah pasangin gitu aja dah. Nah ini yang tidak kita harapkan, sehingga mereka akan leluasa untuk melakukan kejahatan. Nah ini yang kami himbau kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang, yuk sama-sama kita ikut menjaga barang kita supaya tidak menjadi sasaran empuk dari para pelaku kejahatan. Kita perangi semua. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita tidak hal yang mustahil, ya bukan hal yang mustahil kita bisa menciptakan zero kriminalitas di Kota Tangerang sepanjang seluruh masyarakat ikut, mulai dari memberikan informasi, kesadarannya kita bangun, saling mengingatkan satu sama lain, amankan diri sendiri. Ya, dengan kunci ganda, nggak mahal juga kok. Ya, kunci ganda tuh nggak mahal lah. Yang penting barang kita aman. Nah, kalau itu masih terjadi juga, tentu kita akan lakukan upaya-upaya penyelidikan. Ini ada kaitannya juga dengan masalah rumcong tadi. Cukup banyak kasus yang kami ungkap, seperti contohnya terakhir yang di Cipondo. Ya, Cipondo kami nyaut itu Kapolsek. Kami berhasil mengungkap pelaku kejahatan itu dari mana? Jadi ini termasuk bocoran juga untuk masyarakat. Mudah-mudahan bocoran juga untuk pelaku kejahatan, ya pelaku kejahatan. Karena kami banyak mengungkap dari CCTV yang ada di lingkungan. Biasanya kalau ada satu TKP kita langsung sisir. Oke, TKP di rumah nomor 4 kita sisir tuh. Sepanjang jalan ini ada nggak rumah yang pakai CCTV? Kita minta. Cuman masalahnya kadang CCTV-nya cuman
doang, ngerekam juga enggak. Itu buat nakut-nakutin doang, apalagi tempelannya Anda diawasi CCTV, CCTV-nya nggak hidup. Nah ini juga menyulitkan. Karena dari sana kita bisa mempelajari, Pak, kan sekarang malingnya pakai masker, pakai helm, kan bajunya beda, gesturnya juga kita pelajari. Nah dari sana kita banyak melakukan pengungkapan berdasarkan bantuan dari CCTV yang ada di masyarakat. Juga masyarakat kalau misalnya pasang CCTV di rumahnya bagi-bagi sama tetangga, jangan dipakai buat sendiri. Kadang pasang CCTV cuma buat di parkirannya doang, depannya enggak. Nah itu, jadi ya bagi-bagilah ya supaya kita juga bisa melihat. Nah dari sekian banyak yang kita sisir itu bisa kita lakukan, termasuk dengan rumsong-rumsong yang banyak ditinggali saudara-saudara kita untuk mudik. Itu untuk masalah curanmor. Jadi daerah-daerah rawan tolong diantisipasi ya, sama-sama kita jaga daerah kita sehingga betul-betul kita persempit ruang gerak dari pelaku kejahatan. Jadi biarin pelaku kejahatan maling-malingnya itu pada bingung dia, gue mau maling di mana nih? Di sini dijagain, di sini dijagain, sini pakai kunci ganda, waduh nggak ada nih, nggak ada lahan lagi ya. Itu yang mempersempit ruang gerak dari para pelaku kejahatan. Kemudian yang kedua tadi masalah apa tadi? Calo. Nah ini masalah calo. Kita akan melihat ya ketentuan atau peraturan perundang-undangan hukum apa yang bisa diterapkan. Terkadang mohon maaf ya, ramainya orang di stasiun, di terminal, banyak yang hanya akan sekedar mengais rezeki. Contoh, dia mungkin tidak punya pekerjaan sehari-hari, dia tuh datang ke terminal, ada penumpang datang turun dari angkot pengen naik bis, dibantuin angkatin tuh kopernya, hanya sekedar mengharapkan imbalan. Nah, apakah ini dikatakan dengan calo? Nah tentunya tim kami yang ada di lapangan juga akan memantau aktivitas orang yang ada di di tempat-tempat keramaian, stasiun, terminal. Manakala ada warga yang dirugikan, masyarakat yang dirugikan, mungkin diseret sana, seret sini, kena tipu, pengen beli tiket jurusan ke sini, arahnya ke sini, dan segala macam, laporkan kepada kami. Dan di tempat tersebut juga hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan, kita sudah pasang beberapa kamera untuk memantau aktivitas seluruh masyarakat yang ada di sana. Sekiranya memang dia terbukti percaloan dan lain sebagainya, tentu kita proses sesuai dengan ketentuan hukum. Makanya nanti di sini harus jeli kita membedakan antara orang yang memang akan membantu atau dengan memang dia murni calo, belum lagi copet. Nah ini artinya bahwa kepedulian kita bersama ini sangat menjadi peran penting agar kita betul-betul bisa menjaga situasi tetap kondusif. Kemudian yang tadi yang kedua, gangster. Nah ini gangster, kenakalan remaja. Saya kalau lihat fenomena dari mulai Januari sampai dengan sekarang terjadi 19 kasus tawuran. Ya 19 kasus tawuran, korbannya juga ada 19 orang, meninggal dunia 4. Dan semuanya korban, 2 diantaranya di bawah umur, 1 sudah dewasa juga menjadi korban. Nah tentunya ini dari apa yang sudah kita lakukan, pengungkapan, kita datakan, kita tangkap dan lain sebagainya, saya kurang sependapat kalau ini dikatakan dengan kenakalan remaja. Saya mengatakan bahwa ini adalah sudah sebuah kejahatan. Kenapa? Karena mereka sudah melengkapi diri dengan celurit, kemudian juga samurai dan lain sebagainya, dengan senjata tajam. Bahkan yang terakhir di Ciledug kalau nggak salah. Oh enggak, yang terakhir di Ceper, ya, di Polsek Batu Ceper. Itu dari mereka dapat disita 1 buah celurit, 1 buah samurai, tambah 2 liter air keras.
karena ini sudah sebuah kejahatan. Nah, kenapa sampai mereka anak-anak, kalau kami bahasanya bocil-bocil, kalau di hati itu ini bocil-bocil dan di sini ada bocil-bocil, geser. Kenapa mereka sampai terpengaruh? Tentunya bukan bermaksud mengkambing hitamkan ya. Saat ini kita berada di era digitalisasi. Orang mengatakan dunia dalam genggaman. Setiap informasi semua bisa masuk ke HP. Anak-anak kita sekarang sudah main HP, apalagi pada saat pembelajaran jarak jauh kemarin ya, online itu juga, dan di sana tayangan-tayangan muncul, ya, tayangan-tayangan tawuran, perilaku tawuran, kemudian juga bagaimana sekarang ini, kemarin itu tawuran, kemudian di bulan puasa ini ada tambahan baru lagi, perang sarung. Ya, perang sarung kalau zaman kita dulu main selepetan, ya digulung-gulung, cetar gitu. Sekarang bukan pakai selepetan lagi, diisi batu. Ya, jadi bukan ujung yang dipakai, batunya diputar-putar. Nah, ini juga berhasil kita redam. Alhamdulillah selama bulan puasa kita bisa tekan secara maksimal 80%, datanya dapat kita tekan. Ya, angka yang cukup fantastis. 80% kita bisa menekan kasus tawuran, kemudian perkelahian antar kelompok dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi ini juga berkat informasi yang diberikan oleh masyarakat yang begitu cepat. Kami mendapatkan informasi, Pak Polisi, di sini ada anak-anak nih kumpul-kumpul, langsung kita datangi. Ya, walaupun ternyata di sana kita datang, cuma anak-anak kumpul-kumpul biasa, kita arahkan, kita itu. Tapi kalau sudah lewat pukul 00 jam 12 malam, bocil-bocil masih berkeliaran, kita amankan, kita suruh orang tuanya jemput. Ya, karena sudah pemandangan yang tidak lazim. Ya, pemandangan yang tidak lazim, mereka berkumpul. Kemarin ada juga hampir gesekan. Ya, hampir gesekan antara anak-anak yang mau membangunkan sahur sama kelompok-kelompok yang ada di jalan, ya, klub otomotif lah, ya, geng-geng motor lah, ya, karena mungkin merasa terganggu dan lain sebagainya. Ini juga hal yang menjadi target kami, makanya setiap saat kita selalu informasikan kepada jajaran yang mobile 35 pos pantau itu, ya, dengan hampir 200 personil kita sebar, itu menyisir. Kalau ada anak-anak yang sudah keluar kampung, kita masukin lagi. Ya, kita sampaikan, Pak, kami mau bangunin orang sahur. Di jalan mah nggak ada yang perlu dibangunin, orang udah melek semua. Kalau bangunin yang masih di kampung tuh, yang masih pada tidur. Supaya apa? Supaya mereka juga tidak menjadi potensi tertabrak kendaraan lain dan lain sebagainya. Nah, kemarin alhamdulillah juga bisa kita dan kita minimalisir, kita antisipasi, sehingga Kota Tangerang mencatat ataupun kami mencatat angka kriminalitas khususnya tawuran dan perkelahian antar kelompok di bulan puasa kita bisa tekan sampai dengan 80% di penghujung bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menyisakan waktu beberapa hari, kita masih terus bertahan bersama dengan masyarakat yang terus ikut mengawasi. Jadi masyarakat sekarang gampang kok, ya, tinggal melihat ada anak-anak seliwar kumpul-kumpul, videoin aja, kasih ngomong sedikit, Pak, ini daerah sini nih, Solo, langsung kita tidak lanjuti. Personil kami sampai pagi, ya, yang 200 personil, yang hampir 200 personil itu sampai pagi, sampai jam 6 pagi baru mereka diaplus. Ya, jadi kita sebar di 35 titik pengamanan dengan konsep, ya, bukan hanya stasioner, tapi juga mobile. Ya, dari 35 pospon itu kita mobile, kadang masuk kampung, menyapa masyarakat yang belum tidur. Tapi memang anak-anak, mohon maaf ya, untuk anak-anak kami sasar. Bukan kita sepakat dengan konsep Pak Wali Kota bahwa Kota Tangerang akan dijadikan kota layak anak. Kenapa mereka kita sasar? Bukan karena kita benci sama mereka, tidak. Tapi justru karena kita sayang. Kita mencegah jangan sampai mereka terjerumus atau menjadi korban. Karena kalau sudah anak-anak, mohon maaf kalau analisa saya salah. Kalau sudah anak-anak berada di luar rumah tengah malam
berkerumun, hanya ada dua pilihan. Apakah dia sebagai pelaku kejahatan atau akan menjadi korban dari kejahatan itu. Jadi hanya dua ini. Kalau oleh karenanya orang tua tolong lebih memperhatikan anak-anaknya. Dan dengan sangat menyesal saya perlu sampaikan, dari sekian banyak anak-anak yang kita amankan, bahasanya bukan tersangka ya, tapi anak berhadapan dengan hukum. Ada beberapa yang terpaksa memang harus lanjut sampai dengan proses peradilan. Nah ini tentunya akan merugikan yang bersangkutan, masa depannya juga kita perhatikan. Bahkan kita juga kemarin mengundang pemerhati anak untuk mencari solusi, apa sih sesungguhnya, fenomena apa yang terjadi, sehingga kita bisa melakukan berbagai upaya. Kita bisa melakukan berbagai upaya pencegahan. Ya, jangan sampai mereka sudah melakukan baru kita berbuat, itu sudah terlambat. Ya banyak orang tuanya yang datang ke kantor nangis-nangis, Pak kenapa nanti, itu terlambat Bu. Jadi kalau ibu datang ke kantor nangis-nangis itu terlambat. Jadi nangislah pada saat mengawasi anak-anaknya di rumah. Kalau sudah datang berurusan dengan kita, apalagi sudah sampai ada korban jiwa ya, dengan perilaku-perilaku yang bacok orang. Nah ini lagi-lagi ini bukan kenakalan remaja. Ya ini adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Karena sudah melengkapi diri. Undang-undang darurat akan kita kenakan. Kemudian yang terakhir masalah rumsong. Tindak lanjut dari rumsong, kami jauh-jauh hari sudah memerintahkan para binamas. Binamas ini ada di tiap kelurahan. Satu kelurahan ada satu polisi, namanya binamas. Mereka sudah kami tugasi untuk berkoordinasi dengan para lurah. Para lurah memerintahkan para RW. RW memerintahkan para RT untuk mendatakan saudara-saudara kita yang akan mudik. Nah, jadi yang belum berangkat mudik, silakan besok kalau besok mau berangkat, malam ini ketemu sama Pak RT. Pak RT besok saya mau mudik. Ya bukannya Pak RT suruh jagain rumah, minimal lapor. Sehingga kita telah membuat peta. Ini kelurahan mana, kecamatan mana yang penduduknya, masyarakatnya banyak mudik. Maka itu akan kita jadikan sasaran ataupun target untuk pelaksanaan kegiatan patroli. Langkah berikutnya kita akan berdayakan potensi yang ada di masyarakat. Ya, tokoh pemudanya yang ada di sana untuk bisa menjaga lingkungan sekitar karena memang banyak ditinggali. Tapi yang lebih penting juga dari itu adalah pastikan, ya tolong masyarakat yang akan berangkat mudik meninggalkan kota Tangerang, pastikan ya yang pertama kesehatannya, ya, yang belum booster dulu. Kalau sudah booster, insya Allah dalam keadaan sehat, pastikan kendaraan yang akan digunakan. Yang berikutnya tidak kalah penting adalah hati-hati sambungan-sambungan listrik. Sekarang ini banyak kasus kejadian kebakaran itu bukan kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kejadian kebakaran itu gara-gara lampu teplok jatuh segala macam. Sekarang itu karena sambungan listrik. Kenapa? Karena kebutuhannya masyarakat tanpa disadari sudah bertambah. Dulu punya rumah TV-nya cuma satu, sekarang udah 3. Dulu HP-nya cuma satu, sekarang 4. Colok sana colok sini, tidur segala macam, ngecas segala macam. Dayanya tidak sesuai dengan beban yang dikeluarkan. Belum lagi pakai kabel-kabel yang sembarang disambung, kabel-kabel yang tipis itu kalau sudah meleleh kita tidur selesai semua. Jadi yang mau pergi, yang mau cuti atau yang mau mudik, pastikan sambungan listrik diamankan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu enak-enakan di kampung, silaturahmi kampung, rumah kebakaran. Ya. Kalau kebakarannya sendiri agak mendingan. Kalau kebakarannya ngajak-ngajak ke rumah tetangga, sebenarnya yang repot. Ya, orangnya nggak ada, segala macam. Nah ini, jadi pastikan itu. Ya, lapor kepada RT nanti akan dikumpulin RW ke kelurahan. Di kelurahan itu ada binamas. Nah, binamas ini yang nanti akan berkeliling, bukan jagain rumah loh ya. Jadi binamas ini bukan jagain rumah, Pak. Saya besok mau mudik, rumah saya dijagain Pak ya. Ya bukan, binamas cuma satu kelurahan, kurang banyak. Jadi kita akan memberdayakan dan itu akan kita jadikan patroli. Karena ini pasti lingkungan itu akan dibaca, ya, akan dibaca oleh para
kamling kena giliran ronda, sekarang udah nggak ada satpamnya, kita ajak. Dan kita pastikan untuk menjaga. Syukur-syukur ada rezeki dikit, beli CCTV, ya, beli CCTV pantau untuk mantau lingkungan sekitar. Insya Allah dengan konsep preventif yang kita lakukan ini tentu bisa memangkas atau mempersempit ruang gerak dari para pelaku kejahatan. Kira-kira gitu, bro. Oke. Terima kasih banyak Pak Kapolres, ini tipsnya luar biasa banget. Ini semoga membantu ya. Nanti buat yang dia bikin tuh ya tips-tipsnya ya, item-itemnya. Sebelum closing statement, tim Abot TNG punten mohon izin mau pertanyaan dari kami pribadi ya. Yang pertama ini banyak netizen yang ngirim laporan nih. Kenyamanan belanja ya, mall penuh, udah pasar penuh, itu kan kayak banyak protes tadi Bapak bilang segala macam. Dan yang lebih unik lagi tuh parkir sampai 25.000, itu katanya THR sih katanya, setahun sekali katanya. Juga banyak juga katanya ormas-ormas yang minta nih, bagaimana itu? Ya. Terima kasih. Ini juga salah satu fenomena ya, tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan dengan kondisi yang ada di sekarang, apalagi kita berada di tengah kota, terkadang kapasitas kantong parkirnya tidak memadai, tidak mencukupi. Nah, ini juga akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok orang tertentu yang menyediakan lahan parkir. Kalau dia mau tanggung jawab, nggak apa-apa. Tapi yang repot kalau dia nggak mau tanggung jawab. Ya, sekali lagi pastikan aman, keamanannya. Kemudian untuk parkir juga ada yang ini kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan. Kita mau belanja, tempatnya penuh, nggak ada parkir, kita parkir di tempat orang. Ya itu kesepakatan aja sih. Ya, kesepakatan aja selama bisa meyakinkan, bisa memastikan. Kenapa? Karena kalau parkir yang tidak resmi, ya sekali lagi, parkir yang tidak resmi, kalau terjadi sesuatu dengan motornya, tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Nah ini, jadi upayakan cari parkir yang memang betul-betul dikelola oleh parkir yang resmi. Apa ciri-ciri parkir resmi? Itu ada tiketnya. Ya kadang kan kita malas minta tiket. Ya minta tiket, karena di sana ada retribusi, ya, yang nantinya akan masuk ke dalam PAD. Nah ini resmi. Kalau ada tiketnya masih kehilangan juga, itu bisa dituntut. Kenapa? Karena dia jangan tukang parkir juga. Nanti siapapun yang ngelola parkir jangan cuma nariknya doang, jagainnya nggak mau. Ya, habis taruh di sini parkirnya dia lari ke sana. Kenapa? Karena di sana ada yang mau keluar, bayar. Ya di sini nggak dilupain. Nah itu biasanya. Karena memang kepadatan kita tempat pusat perbelanjaan saat ini memang tidak dilengkapi dengan kantong parkir yang apalagi musim mau lebaran. Ya kalau misalnya kapasitas mungkin pengunjung sehari 1.000, ini bisa 3-4 kali lipat yang datang. Tentunya ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menempatkan pos-pos pada titik-titik di Pasar Lama. Kita siapkan pos juga pengamanan, ya, tapi bukan berarti bisa nitip motor di situ, nggak muat juga. Ya silakan cari tempat yang aman, pastikan safety aman dulu, dan juga jangan sampai mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kami akan tertibkan ya, para pengelola parkir swasta ya, yang nanti mungkin parkir-parkir, kami akan tertibkan manakala itu sudah mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Jadi silakan kalau misalnya punya lahan sendiri dijadikan kantong parkir, diberdayakan, jangan sampai tumpah-tumpah ke jalan, jangan sampai mengganggu aktivitas jalan. Intinya bahwa sejak kemarin, hasil pantauan kami sejak hari Sabtu kemarin, volume kendaraan sudah meningkat 3 kali lipat. 3 kali lipat dari biasanya, hasil pantauan kami di beberapa ruas jalan tertentu. Nah ini tentunya selain mungkin kenyamanan sedikit terganggu, namun ya dapat kita maklumi ya, karena memang nuansa Idul Fitri, namun tentunya ketertiban, keamanan
juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga wilayah kita bisa lebih kondusif, bisa lebih tertib, dan kita menjadi tuan rumah yang baik dalam rangka saudara-saudara kita yang akan melintas. Ya. Oknum yang minta THR itu pungli. Pungli itu pidana, laporkan. Ya. Jadi kalau ada oknum minta THR, pungli. Ya, tidak jelas. Jadi silakan masyarakat, ya, kalau merasa ada pungutan liar dari siapa saja, laporkan kepada kami. Ya, itu tentunya harus diproses. Terima kasih banyak Bapak Kapolres nih kita untuk memberikan banyak penjelasan ya kepada kami dan kepada masyarakat. Nanti laporannya kita masukin ya di BOTNG ya, kontaknya biar nomor berapa. Oke, ini terakhir nih closing statement dari Kapolres. Closing statement dalam acara ini singkat 2 menit. Masyarakat Kota Tangerang yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini kita memasuki penghujung bulan Ramadan. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya saudara-saudara kita yang muslim yang saat ini masih jalan ibadah, insyaallah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bisa menggapai apa yang diharapkan oleh seluruh umat muslim, yakni la'allakum tattaqun, bagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya tentu kita berada pada situasi yang alhamdulillah berdasarkan keputusan pemerintah kita diberikan keleluasan untuk mudik. Ini tentunya berdasarkan analisa bahwa kita mampu berperang melawan ancaman virus COVID-19. Namun tentunya kami juga menghimbau jangan bereforia terhadap kebijakan yang diberikan sehingga kita abai terhadap kepedulian kita untuk menjaga kesehatan. Masker tetap dipasang. Yang belum booster silakan booster. Ya tersebar gerai di mana-mana. Sehingga kita bisa, insya Allah kita juga bisa menyelesaikan ibadah puasa kita dan memasuki Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan kita dengan suasana yang penuh dengan kebahagiaan tanpa ada kekurangan seperti saudara kita yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian keamanan masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Mari sama-sama kita jaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang sudah sedemikian bagus. Kita jaga kepedulian kita terhadap keselamatan orang lain, ketertiban orang lain juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga kita bisa berada pada zona yang nyaman, zona yang aman tanpa ada gangguan dari mana-mana. Itu mungkin yang dapat saya berikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Udah boleh belum? Boleh, kita bareng. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak Pak Kapolres sudah menyempatkan waktunya nih Pak. Sudah sampai malam ini 22 dan banyak juga ini ya kegiatannya. Oke, kita akhiri diskusi ini. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.